Shalom, kembali ketemu lagi dengan aku Immanuel. Hari ini dalam Suara Gembala, firman hari ini menyapa jemaatnya. Apa kabar semuanya? Shalom. Saya berdoa semua dalam keadaan baik, selalu dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita masih ada hari ini, artinya Dia Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh menikmati, boleh melihat setiap berkat yang Ia udah siapkan dan sediakan bagi setiap kita. Nah, renungan kita hari ini berjudul Masalahku besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar. Kalau kita bicara tentang hidup, tidak ada manusia yang terlepas dari masalah. Masing-masing kita punya masalah, masing-masing kita punya tantangan. Apalagi hari-hari ini dengan kehidupan dunia yang begitu pelik dengan semua hal semakin menekan, bahkan terkadang membuat kita stres, membuat kita ingin menyerah dan berhenti dengan semuanya. Ada orang yang sepertinya terlihat biasa saja, bukan berarti dia tidak punya masalah. Hanya saja terkadang masing-masing kita tahu menyikapinya. Ada yang dengan muka yang murung, tapi juga ada yang dengan muka yang sangat-sangat nampak dengan masalah yang ada. Tapi saya cuma mau ingatkan sekali lagi, masalah kita boleh besar, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Saya mengajak kita mengambil dari sebuah cerita di dalam 1 Samuel 17. Ayat ke-40 ke atas di sana dibilang tentang perkelahian Daud dengan Goliat. Ketika tidak ada tentara Israel yang berani maju ketika Goliat menantang tentara Israel. Kenapa? Karena secara ukuran Goliat biasa disebut sebagai raksasa. Dan secara pengalaman, Goliat juga punya pengalaman perang. Dia terlatih dari kecil untuk menjadi seorang prajurit. Sehingga bahkan saudara Daud sekalipun, Syama, Abinadab, tidak ada yang berani maju. Padahal mereka adalah panglima-panglima perang. Kenapa? Karena mereka tahu mereka pasti akan kalah. Tetapi menarik saudaraku, ketika informasi itu terdengar bahwa Goliat merendahkan tentara Israel, Daud justru maju berperang. Daud justru maju menantang Goliat. Ia maju tanpa ada hal-hal yang ia bawa. Ia hanya membawa ketapelnya. Sehingga ketika ia maju, Goliat berkata, "Anjingkah aku engkau mendatangi aku dengan batu seperti itu?" Tetapi menarik apa kata Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-45 ia berkata, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Perhatikan, apa yang menarik dari Daud. Daud tahu bahwa Goliat itu memang besar. Daud tahu bahwa Goliat itu memang hebat. Tetapi dia juga tahu Tuhannya jauh lebih hebat di balik semuanya. Daud tidak berfokus kepada keadaan. Daud tidak berfokus kepada masalah yang ada di depannya. Tapi ia berfokus kepada apa yang ia punya, ketapel dan batunya. Dan ia juga berfokus bahwa dengan ini Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Kita melihat di dalam pertempuran itu, Daud justru memenangkan pertempuran dengan drastis. Artinya ini mengingatkan kita, apapun masalah kita memang punya dan diperhadapkan dengan masalah. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Kita percaya dengan Tuhan kita akan mampu. Masalahnya mungkin boleh besar, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Ia yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkatnya yang indah. Kita akan berdoa, saya akan berdoa buat kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Disadarkan hari ini, masalah kami mungkin boleh besar, pergumulan kami, tetapi kami percaya Tuhan kami jauh lebih besar. Tuhan yang sanggup akan menolong kami. Tuhan yang akan sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih, berkati kami sepanjang hari ini. Kami akan menaklukkan semua apapun yang ada dengan optimis, dengan iman, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua. Shalom. Semangat hari ini. Full senyum. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa juga untuk share. Oke, Tuhan memberkati. Dadah.